Nama Soekarno selalu menarik untuk diperbincangkan, terutama pada saat momen peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Bersama karibnya Bung Hatta selalu dikenang sebagai proklamator Republik ini. Bung Karno lahir tanggal 6 Juni tahun 1901, di Gang Lawang Sekateng, Peneleh, Surabaya. Ayahnya bernama Raden Sukemi Sosrodihardjo dan ibunya bernama Ida Ayu Nyoman Rais Sarimben, putri golongan elit di Buleleng, Bali. Seorang wartawan Belanda Paul van Vier mengawali kisah Soekarno dengan kata-kata, barang siapa yang ingin menjadi tokoh Soekarno pertama-tama harus memilih tanggal kelahirannya dengan seksama, dan bulan Juni tahun 1901 bukanlah pilihan yang buruk. Kisah tentang Soekarno muda pernah juga dituturkan oleh saudara kandungnya, Sukarmini, kepada Surat Kabar Pustaka Antar Kota, edisi 1978, di Jakarta. Sukarmini akrab disapa Ibu Wardoyo merupakan kakak kandung Il. Soekarno. Kala itu, Sukarmini menginjak usia ke-70 tahun, fisiknya masih terlihat segar dan kuat, ingatannya pun masih tajam, terutama sekali ingatan tentang adik kandungnya di masa kecil. Menurut Ibu Wardoyo, adiknya yang bernama Soekarno semula bernama Kusno, karena sering sakit-sakitan kemudian diganti Karno atau Soekarno. Sepengetahuan Ibu Wardoyo, Soekarno kecil terlihat sebagai anak yang biasa-biasa saja. Tidak ada yang menonjol dalam diri Soekarno, sebab tidak ada yang bisa meramalkan secara pasti bahwa Soekarno akan menjadi presiden di kemudian hari. Hal itu bukan berarti Bung Karno tidak memiliki keistimewaan. Ibu Wardoyo masih teringat akan kebiasaan-kebiasaan adiknya semasa kecil. Soekarno merupakan anak yang pemberani dan senang berkelahi. Jadi, tidak aneh bila Bung Karno pulang dalam keadaan wajah yang babak belur. Anak itu pemberani dan doyan berkelahi. Seringkali Karno pulang dengan muka bengkak-bengkak. Hebatnya, kalau berkelahi jarang kalah padahal tidak diajarkan ilmu bela diri, tegas Ibu Wardoyo. Kebiasaan Bung Karno yang sering berkelahi ketika kecil bukan tanpa alasan. Ia sangat tidak suka kepada orang-orang yang bertindak tidak adil dan merendahkan orang lain. Terutama anak orang Belanda yang ia jumpai ketika sekolah. Pernah suatu hari, saat Soekarno masih menjadi siswa baru, seorang anak Belanda berpakaian rapi dengan celana baru, putih dan kaku mengangkangi Soekarno. Menyingkir dari jalanku, anak Inlander, bentak anak Belanda kepada Soekarno yang tidak mau mengalah. Tangan anak Belanda itu meninju hidung Soekarno. Ketika hidungnya berdarah, Soekarno mengamuk. Dia menerjang seperti banteng. Perkelahian terjadi dan menggemparkan seluruh sekolah. Konon, keberanian Bung Karno merupakan warisan dari moyangnya. Keluarga dari ibunya merupakan keturunan bangsawan Bali yang anti penjajah. Ayahnya, Raden Sukemi Sosrodihardjo, berasal dari keturunan Sultan Kediri. Sehingga wajar setelah dewasa, dalam diri Bung Karno hidup sifat patriotisme. Namun ada hal yang memilukan dari kisah Soekarno muda. Meski ia berasal dari keturunan bangsawan, tidak serta-merta hidupnya menjadi serba kecukupan. Ibu Wardoyo mengisahkan ketika malam takbir atau malam lebaran, Soekarno terlihat sedih dan menangis. Ketika teman-temannya berpesta petasan, ia hanya menyendiri di kamar, sebab orang tuanya tak mampu membelikan petasan. Pernah suatu ketika ia mengumpat di depan ibunya. Dari tahun ke tahun aku sungguh berharap untuk sekali waktu bisa memasang petasan di malam lebaran, namun tidak pernah sekalipun harapanku menjadi kenyataan. Tidak pernah sekalipun aku bisa membunyikan petasan, ucap Ibu Wardoyo meragakan ucapan adiknya. Begitulah nasib malang Soekarno muda. Meski ia terlahir dari keluarga bangsawan, keadaan hidupnya cukup memilukan. Untuk sekedar membunyikan petasan saja ia tak kuasa mewujudkan.